Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang persamaan dan perbedaan Wahabi dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebagai kaum Ahlu Sunnah wal Jamaah, kita perlu mengetahui tentang identitas Wahabi, mengetahui perbedaan Wahabi dan Ahlu Sunnah wal Jamaah, sehingga kita tidak terjebak propagandanya atau masuk ke dalam perangkapnya. Berikut ini merupakan persamaan dan perbedaan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Yang pertama, persamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Wahabi, yaitu sama-sama menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai referensi utama. Sama-sama mencintai sahabat Rasulullah SAW, sehingga hadis-hadisnya bersumber dari sahabat Rasulullah SAW. Sama-sama merujuk pada hadis Kutubus Sittah, yakni 6 kitab hadis karya ulama hadis ternama, yakni karya Imam Bukhari, Muslim, An-Nasai, Tirmizi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Yang kedua, perbedaan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Wahabi. Selain Al-Quran dan hadis, referensi tambahan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah ijma' dan qiyas, sedangkan Wahabi hanya berkutat pada Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ahlu Sunnah wal Jamaah juga sangat mencintai Ahlul Bait atau keturunan Nabi seperti Habaib, Syarif, dan Sayyid, sedangkan Wahabi sangat membencinya. Ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah bersifat lengkap dan komprehensif, mulai dari akidah atau tauhid, syariah atau fikih, hingga akhlak atau tasawuf. Sedangkan ajaran Wahabi hanya berkutat pada akidah dan bid'ah. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakomodasi tasawuf sebagai bagian dari konsep ihsan atau akhlak, sedangkan Wahabi sangat anti dengan tasawuf. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok mayoritas umat Islam, sedangkan Wahabi adalah kelompok minoritas, sehingga menyempal dari golongan mayoritas umat Islam. Konsep tauhid Ahlu Sunnah wal Jamaah mengambil referensi dari Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan Wahabi mengadopsi tauhid ala Ibnu Taimiyah, yakni Trinitas Tauhid. Ahlu Sunnah wal Jamaah membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah atau mahmudah dan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dalalah atau mungkarah. Sedangkan Wahabi menganggap seluruh bid'ah adalah sesat. Tentang konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahlu Sunnah wal Jamaah melakukan ta'wil untuk menyucikan zatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada tanpa arah dan tanpa tempat. Sedangkan menurut Wahabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfisik, sehingga Wahabi masuk dalam kelompok mujassimah atau menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlu Sunnah wal Jamaah mengakomodasi 4 mazhab dalam menentukan hukum, sehingga multi referensi. Sedangkan Wahabi anti mazhab. Walaupun terkadang Wahabi mengambil referensi dari imam mazhab, namun itu hanya sekedar bumbu, karena referensi utama hanya berkutat pada beberapa tokoh, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi, bin Baz, Albani, Ibnu Taimiyah, dan Salih Fauzan. Dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah selalu terbuka dan terang-terangan dengan prinsip moderatisme, sedangkan dakwah Wahabi bersifat taqiyah atau kamuflase. Wahabi mengaku sebagai salafi atau pengikut generasi salaf untuk menutupi kejahatannya di masa lalu yang sudah dikenal oleh ulama terdahulu sebagai Wahabi. Jadi Wahabi adalah salafi palsu. Demikianlah beberapa perbedaan dan persamaan antara Wahabi dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita bisa berpegang teguh pada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah diajarkan oleh ulama salaf terdahulu, dan bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah Wahabi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.